Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang selalu gagal untuk menjadi orang miskin. Manusia pada umumnya berlomba-lomba mengumpulkan harta kekayaannya untuk menjadi kaya. Berbagai kepentingan dan usaha yang dipikirkan tanpa disadari, bahkan lupa apakah sudah mengumpulkan bekal untuk akhirat nanti. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf, kita bisa belajar bahwa harta bukanlah segalanya. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya raya namun gemar bersedekah. Abdurrahman bin Auf lahir dari ibu bernama Sofia, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Auf bin Abdul Harith bin Zahra. Dengan kekayaan yang dimilikinya, dia justru menangis karena khawatir akan masuk surga paling terakhir. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah tahun gajah, meninggal pada usia 72 tahun. Ia adalah salah seorang dari 8 orang pertama yang menerima ajaran agama Islam, atau yang dikenal dengan As-Sabiqun al-Awwalun, yakni 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf berasal dari Bani Zuhrah. Salah seorang sahabat Nabi lainnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah saudara sepupunya. Abdurrahman bin Auf juga merupakan suami dari saudara seibu Utsman bin Affan, yaitu anak perempuan dari Urwah bin Kharith dengan suami keduanya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya pun paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras bagaimana caranya ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal, tuturnya. Agar jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Setelah itu, ia pun bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar, yang kebanyakan harta bendanya diperoleh dari hasil perdagangannya. Suatu hari, ada salah satu kaum Ansor bernama Sa'ad yang terkenal dengan kekayaannya di Madinah, menawarkan harta kepada Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi, saat itu pula penawaran ditolak, dan malah dia bertanya lokasi pasar yang ada di Madinah saat itu. Setelah dicari tahu, ternyata harga sewa pasar di Madinah sangat mahal. Banyak orang-orang yang ingin berdagang namun tidak ada modal besar untuk menyewa tempat. Dengan peluang dan inisiatifnya, Abdurrahman bin Auf membeli tanah itu dan menjadikannya sebagai kafling-kafling pasar. Kafling-kafling tersebut dia bangun dan digunakan oleh pedagang muslim tanpa membayar sewa. Abdurrahman bin Auf menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil, sehingga tidak memberatkan dan mencekik para pedagang yang masih merintis. Abdurrahman bin Auf pernah memberikan 200 uqiyah emas, di mana satu uqiyah setara dengan kurang lebih 31 gram, untuk memenuhi kebutuhan logistik selama perang Tabuk. Saat ada seruan untuk berinfak dari Nabi Muhammad SAW, ia tak pernah berpikir panjang dan ragu-ragu. Begitupun saat perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang, dia memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran. Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 1.500 unta untuk para pejuang. Tidak hanya itu, dia juga pernah bersedekah dengan membeli kurma yang hampir busuk dari para sahabat di Madinah. Semua pedagang pun sontak gembira karena kurma mereka bisa dijual dan laku. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang sangat senang dan berharap akan jatuh miskin setelah pembelian itu.
Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga rajanya mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya, utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Berkat kedermawanannya itu, tidak membuat Abdurrahman bin Auf langsung jatuh miskin. Justru kehidupannya terus meningkat. Keberhasilannya dalam bisnis membuatnya dijuluki sebagai tangan emas, karena apapun yang dikerjakan selalu sukses dan membuahkan hasil yang besar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar jatuh miskin, saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan harta berkali-kali lipat untuknya, hingga pada waktunya dia meninggal di usia 72 tahun dan masuk dalam deretan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Baginya, warisan terbaik yang ditinggalkan pada keluarganya saat meninggal bukanlah harta atau kekayaan, melainkan ajaran Islam dan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Demikian sepenggal kisah dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, seorang yang berusaha menjadi miskin namun selalu dikayakan oleh Allah. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat dari beliau dan kita selalu dijadikan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.